Pertempuran Melewati Langit. Audiobook Novel Silat. Episode 283. Bab 1592 Merebut Giok. Tentara terendam hitam, tangkap dia. Teriakan dingin Sun Er terdengar segera setelah sosok itu keluar dari dalam gunung. Dia tidak menganggap sosok itu asing. Jaring penahan roh. Banyak sosok terbang di atas langit setelah seruan dingin Sun Er terdengar. Raungan keras yang teratur terdengar sementara Do Uki yang kuat dengan cepat terbentuk menjadi jaring Do Uki besar di langit. Akhirnya, ia menekan sosok itu dari segala arah. Jaring besar mengandung fluktuasi khusus. Jika seseorang tertangkap jaring, ia akan jatuh ke tangan banyak tentara-tentara terendam hitam dan kesulitan melarikan diri. Meledak. Sosok itu tampak tidak panik menghadapi jaring energi yang sangat besar. Tangannya membentuk segel dan puluhan angin kencang bertiup. Angin terus-menerus bertiup ke berbagai bagian jaring. Segera setelah itu, angin bertiup dan memaksa jaring besar itu mundur. Setelah itu, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya ditingkatkan hingga batasnya saat dia bergegas menuju langit. Tidak ada gunanya. Dia sangat akrab dengan jaring penahan roh tentara terendam hitam. Serangannya sebenarnya menargetkan titik lemah di internet. Ekspresi Gu Qing yang tenggelam setelah dia melihat jaring Do Uki yang besar, yang dibentuk dengan mengumpulkan Do Uki dari banyak tentara terendam hitam, terkoyak dengan mudah. Guyang, kamu pengkhianat. Guyang dengan cepat bergegas menuju langit. Trio Gudao juga menemukannya. Ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi dingin. Namun, mereka baru saja hendak menyerang ketika 3 dari 4 iblis suci muncul di hadapan mereka dengan sikap seperti hantu. Orang terakhir membentuk segel tangan dan cahaya hitam berukuran 10.000 kaki keluar dari telapak tangannya dan dengan keras menghantam penghalang cahaya pertahanan. Kekuatan mengerikan itu merobek garis retakan pada penghalang pertahanan. Jangan biarkan dia kabur. Langit berada dalam kekacauan total. Sun Er melambaikan tangannya. Meskipun klan Gu memiliki banyak ahli yang tidak dapat meninggalkan posisinya dalam formasi karena kebutuhan mereka untuk bertahan melawan klan Hun. Namun generasi muda bisa mengambil tindakan. Sun Er adalah orang pertama yang bergegas maju setelah tangisannya terdengar. Gu Qingyang dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Kita juga harus bertarung. Huo Xuan di platform batu tempat latihan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat pemandangan ini. Tubuhnya bergerak cepat dan sayap api besar di punggungnya menyebar. Dia bergegas menuju sosok di langit. Huoya dan beberapa ahli dari klan Yan di belakangnya juga menyerang di saat yang bersamaan. Saudara Lei Dong, apa yang harus kita lakukan? Generasi muda klan Lei juga menjadi sedikit linglung karena keterkejutan dari pertempuran besar ini. Lei Yun ragu sejenak sebelum bertanya. Kalian semua harus tetap di sini. Saya akan mencoba. Lei Dong mengerutkan alisnya erat-erat dan berteriak pelan. Cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas maju. Anggota klan Lei yang lain hanya bisa mengangguk tak berdaya saat melihat ini. Mengingat kekuatan mereka akan terluka parah jika Gu yang menyentuhnya. Ini pada akhirnya akan menjadi beban bagi orang lain. Sosok di langit itu bergegas menuju garis retakan yang dibuka oleh salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun Yan. Namun, dia masih berada ribuan kaki jauhnya dari garis retakan ketika angin kencang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Mereka dengan kejam menyerang titik fatal itu. Saat itu, dia hanya bisa menghentikan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Sebagian angin menghilang. Namun, dalam sekejap, kelompok Sun Er telah tiba dalam sekejap dan mengelilinginya. Tetua Guyang, mengapa kamu melakukan tindakan memberontak seperti itu? Teriakan keras Sun Er terdengar. Matanya yang indah mengandung amarah saat dia melihat ke arah lelaki tua yang sedang dalam keadaan berantakan. Hehe, apa menurutmu aku benar-benar Guyang? Lelaki tua yang sedang dalam keadaan kacau itu tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh setelah mendengar teguran Sun Er. Kesenjangan antara rambut yang tergantung di depan wajahnya memperlihatkan sepasang mata yang sangat dingin. Mata ini benar-benar berbeda dari keramahan di masa lalu. Kelompok Sun Er mengerutkan mata. Hati mereka tanpa sadar terasa merinding.
Gu yang ini memang seorang tetua dari klan Gu. Jika dia palsu, bukankah itu berarti semua rahasia klan Gu selama bertahun-tahun telah menyebar sepenuhnya ke klan Hun? Jiwa Gu yang telah menyatu secara paksa denganku di tangan master ketiadaan 100 tahun yang lalu. Saya telah hidup dalam isolasi selama bertahun-tahun dan tidak berani tampil di depan Gu Yuan dan yang lainnya. Untungnya, saya akhirnya bisa menunggu hari ini. Gu yang tertawa aneh. Tubuhnya ditarik kembali setelah suaranya terdengar. Pada saat yang sama, banyak pilar Douki terang keluar dari telapak tangan kelompok Sun Er. Mereka saling bersilangan dan dengan kejam menyerang Gu Yang. Sekelompok anak muda benar-benar berniat menahan saya. Gu Yang tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya menekan dengan kuat di bawahnya dan ruang itu terdistorsi dalam sekejap. Ini secara langsung memperkuat dan memblokir banyak pilar Douki. Hehe, aku pergi dulu. Gu Yang sekali lagi tertawa setelah memblokir serangan kelompok Sun Er. Dia berbalik dan pergi. Namun, dia membalikkan tubuhnya ketika tinju berisi api merah muda langsung merobek ruang di depannya dan menghantam dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Angin panas telah membakar pertahanan Douki di atas tubuh Gu Yang dalam sekejap mata. Sidik jari berwarna merah darah muncul di dadanya. Mencoba untuk pergi. Apakah menurut Anda itu sangat mudah? Xiao Yan melangkah ke udara dan menatap Gu Yang tampak menyedihkan sambil tersenyum dingin. Aura Dou Sheng bintang 6 yang ganas muncul darinya, menekan Gu Yang hingga ekspresi Gu Yang berubah drastis. Tetua Hun Yan, selamatkan aku. Aura kuat di sekitar tubuh Xiao Yan membuat Gu Yang mengerti bahwa dia jelas bukan tandingan Xiao Yan dalam pertarungan. Yang terakhir buru-buru berteriak. Bocah, beraninya kau merusak rencana klan Hunku. Anda mencari kematian. Hun Yan secara alami telah melihat dengan jelas peristiwa yang telah terjadi. Dia sangat marah setelah melihat Gu Yang dihentikan. Terutama ketika orang yang menghentikan Gu Yang adalah Xiao Yan, yang berhasil melarikan diri dari tangannya. Teriakan marah terdengar dan jarinya menembus udara. Cahaya hitam pekat keluar. Akhirnya, dia melesat ke depan dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Jari kematian yang layu. Tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi kaca berwarna merah muda seperti saat Hun Yan menyerang. Auranya juga tiba-tiba melonjak. Dia menekan jarinya ke depan beberapa kali. Jari pegas kuning. Bang-bang. Jari energi yang sangat besar menembus udara saat Xiao Yan menekan jarinya terus-menerus. Satu demi satu jari menekan cahaya hitam yang tidak biasa itu dengan kuat. Tak lama kemudian, kedua belah pihak bentrok. Jari musim semi kuning runtuh. Karena jumlahnya yang besar, ia berhasil menahan semua serangan Hun Yan dengan paksa setelah menghancurkan 5 jari energi besar itu. Ekspresi Hun Yan tiba-tiba tenggelam setelah dia melihat Xiao Yan langsung menerima serangannya secara langsung. Beberapa kejutan muncul di matanya. Dulu ketika mereka berada di klan Yao, Xiao Yan masih perlu meminjam kekuatan api surgawi untuk mendorongnya kembali. Namun sekarang, pihak lain sudah bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan perlawanan. Peningkatan ini agak terlalu mengejutkan. Saya lihat saja berapa nomor yang bisa Anda terima hari ini. Mata Hun Yan berbinar. Cahaya hitam muncul dari jarinya. Kekuatan Xiao Yan paling banyak berada di kelas Dou Sheng bintang 6. Itu hanya dinaikkan ke level ini melalui penggunaan teknik rahasia. Namun, Xiao Yan masih sangat kurang jika ingin mengandalkan ini untuk melawan Hun Yan secara langsung. Hun Yan tidak memberi Xiao Yan waktu untuk mengatur napas saat dia menjerit dingin. Dia menekan 10 jarinya. Segera, 10 cahaya hitam ditembakkan dan dengan cepat menembus celah pertahanan. Setelah itu, semuanya mengincar Xiao Yan. Mata Xiao Yan mengeras saat menyaksikan adegan ini. Dia meringkuk telapak tangannya dan mengumpulkan teratai api. Namun, sebelum teratai api terbentuk, sesosok tubuh yang kuat tiba-tiba menyerbu. Sebuah pukulan dilempar dan aura yang tampak seperti gunung yang luas dan perkasa datang menekan. Itu benar-benar menghancurkan 10 sinar hitam itu. Hun Yan, biarkan aku bertarung denganmu. Menyerang generasi muda tidak menunjukkan bahwa Anda mampu. Gu Lye, kamu, Raja Tenggelam Hitam, belum banyak berkembang selama beberapa tahun ini. Ekspresi Hun Yan sedikit berubah saat dia melihat ke arah gunung seperti sosok yang berat. Raja Terendam Hitam? Jenderal tertinggi tentara terendam hitam?
Klan Gu ini memang memiliki banyak ahli. Xiao Yan kaget saat dia melihat ke belakang sosok di depannya. Dia belum pernah melihat orang ini di klan Gu. Teman muda Xiao Yan, aku akan menyerahkan Gu Yang padamu. Anda harus mendapatkan kembali batu giok kuno. Raja terendam hitam bergoyang tertiup angin. Dia berbicara dengan suara yang dalam tanpa berbalik. Setelah itu, dia melangkah maju dan langsung terlibat pertarungan sengit dengan Hun Yan. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak punya tenaga untuk memperhatikan pertarungan antara keduanya. Berbalik, dia menatap Gu yang berada dalam kondisi buruk, dengan senyuman dingin. Sun Er dan yang lainnya juga mengelilinginya dan mengelilinginya sepenuhnya. Gu menyaksikan pengepungan di sekelilingnya. Ekspresi kejam tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia menginjak udara dan tubuhnya benar-benar bergegas menuju penghalang energi di langit. Wajah Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat bahwa orang ini sebenarnya berencana untuk memaksa masuk. Api panas bersiul darinya dan menabrak tubuh Gu dengan kecepatan seperti kilat. Darah dan daging segera berserakan. Tubuh Gu berlumuran darah setelah menghadapi serangan hebat dari kelompok Xiao Yan. Namun, keganasan dan kegilaan di wajahnya menjadi semakin intens. Tubuhnya yang tampak lumpuh masih berada ribuan kaki jauhnya dari penghalang ketika ia mulai membengkak dengan cepat. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Ekspresi kelompok Xiao Yan segera berubah setelah melihat adegan ini. Penghancuran diri Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut memiliki kekuatan yang cukup kuat. Semua orang dengan cepat melambat. Bang! Tubuh Gu dengan cepat meledak sementara kelompok Xiao Yan mengurangi kecepatan mereka. Serangan kekerasan yang mengerikan dan tak terkendali menghancurkan penghalang energi dalam sekejap mata. Energi yang mengamuk dan darah yang bersinar tiba-tiba keluar. Setelah itu, mereka bergegas menuju beberapa medan pertempuran di langit dengan cara yang gila. Batu giok kuno ada di dalamnya. Hentikan dia. Mata tajam Xiao Yan segera melihat batu giok kuno jernih seukuran telapak tangan yang terbungkus darah bercahaya. Ini mengejutkan Dewa Giok kuno Tou Sheh milik klan Gu. Orang itu sebenarnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri untuk mengirimkan batu giok kuno. Bab 1593 Kehilangan Giok. Wah! Cahaya terang itu seperti bintang jatuh yang menyapu langit dengan kecepatan seperti kilat, menarik perhatian semua orang yang hadir. Xiao Yan adalah yang paling cepat bereaksi. Sayap di belakangnya tiba-tiba mengepak saat cahaya merah menembus penghalang energi dan melarikan diri. Dalam beberapa kilatan, dia muncul tidak jauh dari cahaya darah. Dia meringkuk tangannya dan kekuatan isap dikeluarkan. Kecepatan terbangnya cahaya merah sangat berkurang. Mendengus sedikit dingin tiba-tiba turun dari langit sementara Xiao Yan menghentikan cahaya merah. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang perasaan berbahaya dengan cepat muncul dari dalam hatinya. Bang! Perasaan bahaya baru saja muncul di hatinya ketika cahaya di atas kepalanya tiba-tiba menjadi redup. Segera setelah itu, langit di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba meledak. Tangan seperti batu giok putih terulur dari langit. Ia menyambar Xiao Yan dan kekuatan destruktif yang terkandung dalam angin tapak bahkan menyebabkan teratai api yang memusnahkan Xiao Yan tidak mampu mengejarnya. Hun Tiandi. Tekanan yang begitu mengerikan segera menyebabkan nama ini muncul di hati Xiao Yan. Hanya Gu Yuan dan orang ini yang dapat menggunakan energi menakutkan sesuka hati. Menarik. Xiao Yan tidak berhenti sejenak di depan tangan putih seperti batu giok itu. Tubuhnya langsung ditarik ke belakang. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk bertarung dengan Hun Tiandi. Mungkin sangat sulit baginya untuk menghentikan orang ini bahkan untuk sesaat. Nama ahli terhebat di benua Douqi bukan hanya nama kosong. Xiao Yan tidak lambat tapi tangan besar itu bahkan lebih cepat. Itu langsung merobek ruang dan mencapai ke bawah. Namun, ruang di sekitar Xiao Yan berfluktuasi secara intens saat tangan besar itu hendak meraihnya. Segera, telapak tangan besar lainnya merobek ruang dan bertabrakan dengan keras dengan tangan besar berwarna putih bersih. Bang! Keduanya bertabrakan dengan sengit. Badai pemusnahan dengan cepat melanda. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat dia merasakan badai yang mengerikan itu. Tubuhnya buru-buru mundur karena takut terseret ke dalam pertarungan. Hun Tiandi, karena kamu ingin memulai perang, klan Guku akan menemanimu sampai akhir.
Teriakan keras Gu Yuan, yang sepertinya mengandung sedikit kemarahan, terdengar di langit setelah tangan besar itu bertabrakan. Haha, kamu seharusnya mengucapkan kata-kata ini ketika klan Xiao dihancurkan oleh klan Hun kita. Mengucapkan kata-kata ini sekarang, sedikit terlambat. Tawa samar Hun Tiandi terdengar di langit. Setelah suaranya terdengar, banyak retakan spasial besar tiba-tiba terbentuk dengan cepat di ruang kosong. Kabut hitam melonjak dari dalam ke segala arah. Gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin yang sangat kuat menyebar dari dalam garis retakan. Apakah pasukan klan Hun telah dimobilisasi? Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah setelah dia merasakan jumlah aura kuat di dalam garis retakan. Oh! Kabut hitam muncul dari retakan seperti air banjir saat muncul. Akhirnya, dengan cepat berubah menjadi segel hitam berukuran 100.000 kaki. Segel hitam tergantung di langit. Bayangan besar menutupi seluruh pegunungan ini. Aktifkan formasi. Melihat segel hitam besar yang tergantung di langit, ekspresi semua ahli di klan Gu menjadi serius. Klan Hun memang sudah bersiap. Untungnya, para ahli dari klan Gu sudah menerima perintah mereka. Banyak teriakan nyaring segera terdengar. Bum-bum. Tirai tipis tiba-tiba terangkat dari pegunungan setelah teriakan terdengar. Gelombang demi gelombang energi agung yang dahsyat, yang menyebabkan seseorang bergidik, berubah menjadi pilar cahaya yang bersiul ke atas. Akhirnya, ia terbang ke langit dan membentuk cermin kuno yang indah, yang ukurannya tidak kalah dengan segel hitam. Cahaya berkilauan di cermin, yang dipenuhi fluktuasi energi yang mengejutkan. Segel pemusnahan. Segel hitam di langit bergetar. Tiba-tiba, suara rendah dan tajam yang sepertinya milik puluhan ribu orang, terdengar dari dalam garis retakan. Segera, segel hitam itu turun langsung dari langit. Seolah-olah sebuah bencana telah menimpa pegunungan ini. Area dalam jarak ratusan ribu kaki akan hancur dalam sekejap jika segel hitam itu menyentuh tanah. Cermin Gudi. Semua ahli dari klan Gu yang menjaga formasi, wajahnya memerah saat ini. Teriakan marah mereka bergema di langit. Segera, sebuah cermin kuno yang sangat cemerlang muncul dan bertabrakan dengan segel hitam di hadapan banyak pasang mata yang cemas. Seluruh dunia sepertinya telah runtuh saat ini. Fluktuasi destruktif yang tak terlukiskan mengamuk dengan gila-gilaan. Meskipun dunia kuno kuat, banyak retakan hitam gelap telah terbentuk saat ini. Dua makhluk besar bertabrakan dengan keras di langit. Segera, mereka pingsan di bawah amukan badai. Banyak ahli dari klan Gu di bawah akhirnya memuntahkan seteguk darah setelah cermin kuno itu runtuh. Retakan luar angkasa, yang dipenuhi kabut hitam, juga mengeluarkan banyak ratapan tajam yang menyedihkan. Tentunya pertarungan habis-habisan antara kedua klan kali ini telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Badai pemusnahan berkecamuk di langit. Bahkan medan perang telah ditindas olehnya. 3 makhluk abadi dari klan Gu dan 4 orang suci iblis dari klan Hun menarik tubuh mereka sambil memasang ekspresi ketakutan. Terlepas dari kekuatan mereka, mereka kemungkinan besar akan mati jika terkena badai pemusnahan ini. Satu-satunya orang yang bisa tetap baik-baik saja di bawah badai pemusnahan ini adalah Hun Tiandi, Gu Yuan, dan api pemakan ketiadaan. Xiao Yan bersembunyi di dalam formasi. Dia melihat fluktuasi pemusnahan menyebar dengan liar di langit yang jauh seperti naga yang mengaum dengan marah. Ekspresinya serius. Apakah ini serangan yang dilancarkan dengan kekuatan seluruh klan? Serangan sebelumnya pasti sebanding dengan Hou Sheng bintang 9. Begitu jumlahnya mencapai level tertentu, memang cukup untuk membuat perubahan signifikan. Di mana batu giok kuno? Ekspresi serius di wajah Xiao Yan berlanjut sesaat sebelum dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Akhirnya, mereka berhenti di suatu tempat di luar uji coba badai di langit. Cahaya merah lemah samar-samar terlihat di tempat itu. Sementara Xiao Yan sedang melihat posisi batu giok kuno, api pemakan ketiadaan, yang masih terjerat dalam pertempuran dengan kepala klan Lei dan Yan, tiba-tiba ditarik kembali. Area di belakangnya merupakan lokasi batu giok kuno. Hentikan dia. Dia bermaksud merebut batu giok kuno itu. Xiao Yan buru-buru berteriak dengan perubahan ekspresi saat melihat adegan ini. Lei Ying dan Yan Jin mengalami sedikit perubahan ekspresi setelah mendengar teriakan Xiao Yan. Tubuh mereka segera bergegas ke depan. Telapak tangan bencana petir. Jari misterius api yang turun.
Keduanya melepaskan serangan tajam secara bersamaan saat tubuh mereka bergerak. Telapak tangan petir yang sangat terang dan cahaya api yang menyilaukan melintas melalui ruang kosong dengan kecepatan yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang dan dengan cepat melesat menuju api pemakan ketiadaan. Api pemakan ketiadaan memasang ekspresi sedikit dingin saat dia menghadapi serangan tajam dari mereka berdua. Namun, dia tidak mengelak. Sebaliknya, tubuhnya bergetar. Spiral hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Bang bang bang. Serangan mengerikan tiba-tiba datang. Riak lubang hitam yang pekat terus meledak. Meskipun lubang hitam menghalangi kecepatan serangan, ini hanyalah cara untuk menunda waktu. Setelah lubang hitam benar-benar runtuh, telapak tangan petir dan jari api segera mendarat di belakang api pemakan ketiadaan. Kekuatan mengerikan meledak di punggung api pemakan ketiadaan. Api hitam menyembur ke segala arah. Bahkan dengan kekuatan besar dari api pemakan ketiadaan, dia tanpa sadar terhuyung setelah diserang habis-habisan oleh Lei Ying dan Yan Jin. Tubuhnya juga menjadi pucat. Dengan bantuan kekuatan ini, tubuhnya muncul di cahaya merah dalam sekejap. Mulutnya melebar dan menelan batu giok kuno ke dalam mulutnya. Api pemakan ketiadaan tertawa terbahak-bahak setelah batu giok kuno itu mendarat di tangannya. Keempat orang suci iblis dari klan Hun bergegas maju dan menjaganya. Mata mereka dengan hati-hati menatap Lei Ying dan Yan Jin yang sedang mengejar. Hehe, kamu sudah dipukul sampai kenyang? Yakinlah, aku pasti akan membuatmu membayar kembali serangan telapak tangan hari ini berkali-kali lipat. Ekspresi api pemakan ketiadaan menjadi gelap dan dingin saat dia melihat ke arah Lei Ying dan Yan Jin dan tertawa dengan suara yang aneh. Ekspresi Lei Ying dan Yan Jin sangat jelek. Tak disangka, gabungan keduanya tidak mampu menghentikan api pemakan ketiadaan. Sebaliknya, mereka membiarkan yang terakhir mengambil batu giok kunonya. Ayo pergi. Api pemakan ketiadaan tidak bertahan lama setelah mendapatkan batu giok kuno. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke celah spasial. Berhenti. Ruang berfluktuasi saat api pemakan ketiadaan bergerak. Gu Yuan muncul. Ekspresinya tampak sedikit suram. Sebelum dia bisa menyerang, Hun Tiandi berpakaian putih keabu-abuan muncul di hadapannya. Dia menerima serangan Gu Yuan dengan memutar tangannya. Setelah itu, tubuhnya terbang mundur. Kabut hitam melonjak dari celah spasial di belakangnya. Segel hitam besar sekali lagi terbentuk. Tubuh Gu Yuan gemetar saat dia melihat segel hitam yang terbentuk. Para ahli dari klan Gu di bawah dengan tergesa-gesa membentuk cermin kuno dalam upaya bertahan dari serangan pemusnahan klan Gu setelah melihat ini. Gu Yuan, aku telah mengatakan bahwa klan Gu telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melawan klan Hun ketika klan Xiao dihancurkan. Hun Tiandi terkekeh sambil melihat ke arah Gu Yuan yang murung dan perlahan berkata. Rumah Dewa Kuno Tousheh pada akhirnya akan mendarat di tangan klan Hunku. Gu Yuan, aku akan naik ke level itu, percayalah. Batu giok kuno dipisahkan menjadi 8 bagian. Anda hanya mendapatkan 5 dari mereka. Tidak perlu bersikap begitu bahagia. Gu Ying berteriak dengan suara dingin. Apakah begitu? Senyuman aneh muncul di wajah Hun Tiandi setelah mendengar ini. Dia segera berbicara dengan lembut. Kepala klan dari klan Lei dan Yan telah meninggalkan klan mereka. Apakah menurut Anda klan Hun tidak akan memanfaatkan peluang seperti itu? Apa? Tubuh Lei Ying dan Yan Jin gemetar setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mungkinkah klan Hun juga menyerang klan Yan dan Lei sekaligus menyerang klanku? Hun Tiandi hanya tersenyum tipis menghadapi keterkejutan mereka berdua. Dia perlahan mundur ke dalam garis retakan spasial bersama api pemakan ketiadaan dan yang lainnya. Bahkan Gu Yuan tidak berani menyerang di bawah pencegahan segel hitam besar. Benar sekali. Mata Hun Tiandi tiba-tiba menoleh ke arah Xiao Yan yang berada dalam formasi, tepat saat tubuhnya hendak menghilang ke dalam garis retakan. Kamu adalah Xiao Yan, kan? Giok kuno klan Xiao seharusnya ada di tangan Anda. Setengah bulan kemudian, di pegunungan pemakaman langit. Bawalah batu giok kuno jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu. Hun Tiandi benar-benar menghilang ke dalam celah spasial setelah suaranya perlahan terdengar. Segel hitam besar di langit bergetar sebelum perlahan menghilang. Bab 1594 Diskusi.
Seluruh pegunungan sangat sepi saat semua orang menyaksikan celah spasial di langit perlahan menutup. Banyak ahli di klan Gu memiliki ekspresi suram. Meskipun klan Gu tidak dihancurkan oleh klan Hun seperti klan Ling, mereka tetap kehilangan batu giok kuno tersebut. Dari sudut pandang tertentu, klan Gu menderita kerugian yang cukup besar dalam pertarungan dengan klan Hun. Cahaya di seluruh pegunungan perlahan menghilang. Akhirnya, hilang sama sekali. Untungnya ada perintah yang tepat. Jika tidak, seluruh pegunungan akan berubah menjadi debu dalam pertempuran tersebut. Ini akan dianggap sebagai kerugian besar bagi klan Gu. Tinju Xiao yang terkepal erat setelah dia melihat tirai cahaya menghilang. Klan Hun memang berencana menggunakan ayahnya untuk menukar batu giok kuno. Setengah bulan kemudian, Xiao Yan mengatupkan bibirnya erat-erat. Rasa dingin muncul di matanya. Ekspresi Gu Yuan muram saat dia melihat tempat di mana retakan itu menghilang di langit. Dia tidak berbicara. 3 makhluk abadi dari klan Gu di belakangnya juga menghela nafas pelan. Klan Hun memang menyembunyikan kekuatan mereka selama ini. Siapa sangka bahwa api pemakan ketiadaan tidak hanya pulih sepenuhnya tetapi bahkan telah maju ke Do Usheng bintang 9. Jika bukan karena pertarungan Lei Ying dan Yan Jin hari ini, kemungkinan besar itu akan menjadi pertarungan besar yang sangat intens. Setelah klan Hun menghilang, cincin di jari Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menyala saat mereka berdiri di sisi lain. Fluktuasi spiritual yang mengandung beberapa informasi ditransmisikan ke dalam pikiran mereka. Ekspresi mereka menjadi gelap dan dingin ketika mereka merasakan informasi ini. Klan Lei telah kehilangan batu giok kunonya. Klan Yan juga. Wajah ketiga dewa klan Gu bergerak tanpa sadar setelah mendengar kata-kata mereka. Beberapa kejutan muncul di mata mereka. Hun Tiandi memang mengatakan yang sebenarnya. Mereka juga menyerang klan Yan dan Lei saat mereka menyerang klan Gu. Batu giok kuno dari kedua klan telah ditempatkan di tempat yang dijaga paling ketat. Klan Hun telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap klan Gu. Di mana mereka bisa menemukan kekuatan untuk menyerang secara terpisah? Gu Dao tanpa sadar membuka mulutnya dan berkata, berdasarkan informasi yang saya terima, klan itu juga memiliki seorang tetua yang tiba-tiba mengkhianati kami. Dia mencuri batu giok kuno dan melarikan diri. Terlebih lagi, dia kemudian diterima oleh para ahli klan Hun, ekspresi wajah Lei Ying sangat waspada. Dia tidak menyangka kejadian seperti itu juga terjadi di klan Lei. Kita semua meremehkan klan Hun, kata Yan Jin perlahan. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun menyebabkan dia merasa sedikit murung. Kami akan membicarakan hal ini di aula. Sekarang setelah semuanya berkembang ke tahap ini, tidak ada ruang bagi kita untuk mundur. Mengingat teknik klan Hun, jelas mereka tidak akan membiarkan kita bertahan hidup. Ekspresi Gu Yuan perlahan menjadi tenang. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Gu Dao menyelesaikan situasinya. Setelah itu, dia membalikan tubuhnya dan bergegas menuju aula besar. Suaranya ditransmisikan saat dia memasuki aula. Xiao Yan, kamu juga harus masuk. Xiao Yan menekan emosi yang berputar-putar di hatinya saat dia melihat yang lain memasuki aula satu demi satu. Dia segera mengikuti. Sun Er ragu sejenak sebelum mengikutinya. Semua orang sedikit diam saat menyaksikan adegan ini. Mereka samar-samar merasa bahwa hari-hari damai di masa lalu akan berangsur-angsur hilang. Semua orang duduk di dalam aula. Namun suasana tetap khusyuk karena kejadian sebelumnya. Semuanya tidak perlu mengucapkan kata-kata manis saat ini. Setiap orang harus mengetahui teknik klan Hun. Saya tidak pernah meremehkan klan Hun sebelumnya tetapi saya juga tidak pernah bisa memahaminya dengan jelas. Ini adalah aspek paling menakutkan dari klan Hun. Gu Yuan menghela nafas sambil melihat ke aula yang agak suram. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Hun Tiandi mungkin benar. Jika saya sedikit lebih tegas ketika klan Xiao dan klan Hun terlibat dalam perang besar, situasinya mungkin akan sangat berbeda. Xiao yang terdiam. Dia tidak begitu memahami masalahnya saat itu. Oleh karena itu, dia tidak bisa berkata apa-apa. 8 klan kuno tidak harmonis sejak awal. Ada banyak konflik di antara mereka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berhak menyalahkan pihak manapun karena tidak membantu dalam suatu konflik. Selain itu, mereka juga mulai merasakan akibat tersingkirnya klan Xiao.
Sepertinya klan Gu pun tidak bisa menandingi kekuatan yang ditunjukkan klan Hun. Saat ini, sepertinya tidak ada satu faksi pun di benua Douki yang bisa melawan klan Hun sendirian. Bahkan klan Gu pun tidak bisa. Tentu saja, meski klan Guku akhirnya hancur total, klan Hun pasti harus membayar mahal untuk melakukan hal itu. Ekspresi Guiyuan sangat serius saat dia berbicara. Pertarungan besar hari ini bisa dianggap sebagai pertukaran awal antara kedua klan. Meski pasukan klan Hun tidak muncul, mereka tetap melancarkan serangan di celah spasial. Namun, orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Hun Tiandi dan api pemakan ketiadaan. Yang terakhir ini telah terluka parah olehnya saat itu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia tidak hanya pulih sepenuhnya tetapi bahkan telah masuk ke kelas Dou Sheng bintang 9. Dengan cara ini, dia telah benar-benar merusak keseimbangan kedua belah pihak. Baik dia dan Hun Tiandi berada di kelas Dou Sheng bintang 9 tingkat lanjut. Tidak ada banyak kesenjangan di antara mereka. Kecuali mereka terlibat dalam perjuangan hidup dan mati yang nyata, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap orang lain. Jika api pemakan ketiadaan ditambahkan, dia tidak akan mampu melawan keduanya jika digabungkan dengan kekuatannya. Oleh karena itu, membentuk aliansi adalah satu-satunya metode untuk menghadapi klan Hun. Api pemakan ketiadaan pernah melahap Raja Touling, oleh karena itu, dia memiliki kemampuan klan Touling. Di mata klan Hun, kami, klan kuno, setara dengan sumber garis keturunan mereka, semua orang mungkin tidak senang dengan status ini. Karena itu masalahnya, hanya ada satu jalan yang harus kita ambil. Ini untuk menghancurkan klan Hun. Niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di aula setelah kata-kata itu terdengar. Hal ini menyebabkan kulit seseorang menjadi sedikit dingin. Tetua Guiyuan, maksudmu, aliansi untuk bertarung bersama klan Hun? Lei Ying bertanya. Tidak ada pilihan lain selain ini. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun hari ini sungguh luar biasa. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah ada kartu truf lain dalam klan Hun. Seseorang benar-benar kesulitan memahami klan misterius ini, Guiyuan berkata perlahan. Lei Ying dan Yan Jin terdiam. Jika ini benar-benar terjadi, itu akan menjadi bencana besar bagi kedua klan mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkan klan mereka menjadi sumber garis keturunan di mata klan Hun. Masalah aliansi mungkin saja terjadi. Saat ini, klan Hun sudah memiliki 7 dari 8 keping batu giok. Jika mereka mendapatkan bagian terakhir, mereka akan dapat mengetahui di mana giok Dewa Kuno Tousheh berada dan membukanya. Dikabarkan bahwa gua tersebut menyimpan rahasia untuk maju ke kelas Doudi. Jika Hun Tiandi diizinkan untuk mendapatkannya, mungkin itu benar seperti yang dia katakan. Dia akan maju ke kelas Doudi, yang belum pernah dicapai siapapun dalam 10.000 tahun. Yan Jin menjilat mulutnya dan berkata. Pada saat itu, seluruh benua akan sepenuhnya berada di bawah kendali klan Hun. Semua orang diam. Jika Hun Tiandi benar-benar maju ke level itu, kemungkinan besar mereka semua akan kehilangan kemampuan untuk membalas. Di hadapan Doudi yang legendaris, bahkan klan kuno pun tidak layak disebutkan. Pada saat itu, kemungkinan besar dia bisa dengan mudah memusnahkan semua klan kuno hanya dengan satu jentikan tangannya. Potongan batu giok terakhir seharusnya ada pada Xiao Yan, kan? Mata semua orang tiba-tiba tertuju pada Xiao Yan. Mereka semua telah mendengar kata-kata yang ditinggalkan Hun Tiandi sebelum dia pergi. Xiao Yan sedikit mengernyit di depan banyak pasang mata. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Saya harus menyelamatkan ayah saya. Suara Xiao Yan lembut namun ada keteguhan yang tak tergoyahkan di dalamnya. Kamu harus menyadari akibatnya jika Hun Tiandi diizinkan membuka rumah Dewa Kuno Tousheh. Alis merah cerah Yan Jin bergetar dan berkata. Xiao Yan terdiam. Namun, dia terus menggelengkan kepalanya. Potongan terakhir dari batu giok kuno pasti akan tetap ada di tubuhnya. Ayahnya telah ditangkap oleh klan Hun selama lebih dari 1 dekade. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hatinya mulai terasa sedikit kacau. Selain itu, dia juga memahami bahwa batu giok kuno adalah jimat pelindung ayahnya. Jika bukan karena batu giok kuno di tangannya, kemungkinan besar ayahnya sudah menemui ajalnya. Mata Guiyuan menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas. Saat ini, Xiao Yan tidak lagi sendirian seperti dulu.
Kekuatannya saat ini tidak hanya mampu melawan mereka secara langsung tetapi ada juga aliansi Istana Langit yang sangat kuat di belakangnya. Jika tiga klan kuno ingin melawan klan Hun, aliansi Istana Langit pasti akan sangat membantu. Oleh karena itu, mencoba merebut batu giok kuno adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah mengumpulkan pembantu dengan cepat. Tentara akan berkumpul dalam waktu setengah bulan. Kita pasti harus merebut beberapa batu giok kuno dari tangan klan Hun. Gu Yuan menghela nafas dan berkata. Lei Ying dan Yan Jin terguncang mendengar ini. Dengan cara ini, mereka benar-benar akan berperang dengan klan Hun dalam waktu setengah bulan. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sebuah tangan sedingin es terulur dari sampingnya dan meraih lengannya. Dia menoleh dan melirik Sun Er di sampingnya. Dia tiba-tiba melihat ke arah Gu Yuan dan berkata, Paman Gu, tahukah kamu jika ada metode yang memungkinkan leluhur klan Xiao Xuan, di makam surgawi untuk dihidupkan kembali? Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya di aula merasakan tangan mereka gemetar saat mendengar kata Xiao Xuan. Nama itu tetap tertanam dalam pikiran mereka bahkan setelah ribuan tahun. Itulah satu-satunya orang yang hampir berhasil membunuh Hun Tiandi selama bertahun-tahun yang telah berlalu. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan di makam surgawi hanyalah sebuah pecahan jiwa. Dia hanya bisa hidup dan memiliki kekuatan karena aspek unik dari makam surgawi. Mencoba untuk menghidupkannya kembali. Saya khawatir itu tidak mungkin. Gu Yuan menghela nafas dan berkata, jika memungkinkan untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan, mereka tidak akan kesulitan menghadapi Hun Tiandi. Mata Xiao Yan langsung menunjukkan kekecewaan saat mendengar ini. Dia terdiam beberapa saat sebelum berbicara lagi. Saya ingin memasuki makam surgawi lagi. Bolehkah saya tahu apakah Paman Gu punya cara untuk melakukannya? Gu Yuan terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk pelan. Jika kamu bersikeras melakukan hal itu, aku akan dapat mengirimmu masuk. Mungkin, kamu dapat menemukan Xiao Xuan dan melihat apakah dia memiliki cara untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri. Bab 1595 memasuki kembali makam surgawi. Beberapa sosok tergantung di udara di pegunungan bagian dalam klan Gu. Mata mereka memandang ke arah ruang di atas pegunungan. Sepertinya mata mereka mampu menembus ruang angkasa dan melihat sosok yang dulunya sangat kuat di dataran tengah. Ekspresi mereka agak rumit. Xiao Yan, makam surgawi akan dibuka setiap 20 tahun sekali. Kalau kita hitung waktunya, masih ada waktu sebelum dibuka kembali. Gu Yuan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya beralih dari angkasa saat dia berkata. Namun, saya akan dengan paksa merobek garis retakan di makam surgawi dan mengizinkan Anda masuk. Namun, Anda harus ingat untuk tidak tinggal lebih dari setahun di makam surgawi. Jika tidak, Anda akan ditolak oleh makam surgawi. Saya telah menyusahkan Paman Gu. Xiao Yan mengangguk. Suatu hari di makam surgawi setara dengan 5 hari di dunia luar. 1 tahun di dalam sama dengan 2 bulan di dunia luar. Namun, klan Hun hanya memberinya waktu setengah bulan. Secara alami tidak mungkin baginya untuk tinggal lama di dalam makam surgawi. Apakah kamu yakin tidak membutuhkan siapapun untuk menemanimu masuk? Gu Yuan bertanya lagi. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan besar tidak ada orang lain selain Xiao Xuan yang bisa melukainya di dalam makam surgawi. Gu Yuan tidak berkata apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan energi alam bersiul lewat. Samar-samar seseorang bisa mendengar suara siulan yang dikeluarkan. Segera setelah itu, kekosongan tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Garis retakan hitam gelap terkoyak dengan paksa. Ada perasaan kuno dan sunyi yang tidak biasa menyebar dari dalam. Xiao Yan, cepat kembali. Gu Yuan berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat garis retakan spasial yang telah dia robek. Ya. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak ragu-ragu. Tangannya dengan lembut menepuk Sun Er di sampingnya sebelum dia bergerak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, yang segera melesat ke celah dan menghilang. Tangan Gu Yuan menyentuh ruang kosong setelah melihat Xiao Yan menghilang ke celah spasial. Retakan itu perlahan menghilang. Dia memandang Sun Er yang cemas dan tanpa sadar tertawa.
Tenang, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Sun Er mengangguk lembut setelah mendengar ini. Makam surgawi tertutup kabut berkabut. Kesepian dan keheningan sepertinya menjadi satu-satunya hal yang ada di dunia ini. Ruang berkabut tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sesosok muncul di udara dan muncul. Matanya melirik ke lingkungan yang agak familiar ini dan tanpa sadar menghela nafas. Dia hanya memiliki kekuatan Douzun ketika dia tiba di tempat itu terakhir kali. Namun sekarang, dia sudah menjadi ahli di puncak benua Douki. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya saat dia menghela nafas. Kekuatan batinnya yang besar dan perkasa menyebar. Sepasang sayap tulang di punggungnya mengepak dan dia berubah menjadi badai yang dengan cepat menyerbu menuju bagian dalam makam surgawi. Badai makam surgawi, yang tampak sangat berbahaya di matanya saat itu, tidak menimbulkan ancaman sedikit pun baginya sekarang. Makam surgawi berisi badan energi yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak kekurangan keberadaan yang kuat. Namun, bahkan keberadaan ini tanpa sadar mengungkapkan keterkejutannya setelah merasakan tekanan kuat yang terbang melintasi langit. Tak satu pun dari mereka yang berani turun tangan dan menghentikan sosok tersebut. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat sosok itu, yang menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Dengan kecepatan Xiao Yan saat ini dan jalannya yang tidak terhalang, dia telah mencapai bagian dalam makam surgawi dalam waktu 1 jam. Ketika pertama kali memasuki makam surgawi, dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencapai tempat ini. Sosok manusia yang mengenakan baju besi berwarna darah sedang duduk di pilar batu yang menjulang tinggi di area puing-puing yang kacau jauh di dalam makam surgawi. Pisau darah yang mengandung bau darah ada di sampingnya. Ada banyak badan energi yang hadir di sekitar puing-puing yang kacau balau. Namun, wajah mereka ketakutan saat melihat sosok manusia berwarna darah itu. Tak satu pun dari mereka yang berani mengganggunya. Ada banyak tokoh di wilayah puing-puing yang kacau balau tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani berbicara dengan keras. Oleh karena itu, suara hembusan angin yang deras di langit menyebabkan banyak badan energi di wilayah ini, yang telah mencapai puncak 9 perubahan kelas Douzun tiba-tiba berdiri. Mata mereka menunjukkan kilatan dingin saat mereka melihat ke arah datangnya suara angin kencang. Ini adalah wilayah Shengsu Dao. Siapa yang berani bertindak arogan? Sosok manusia lapis baja berwarna darah membuka matanya saat tubuh energinya menunjukkan kilatan yang tajam. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah asal suara itu. Tiba-tiba terdengar dengusan dingin. Bilah darah di sampingnya terbang dan berubah menjadi cahaya darah yang melesat ke arah sumber suara. Cahaya darah menembus kabut tebal. Namun, sebelum orang lain bisa menyanjungnya, cahaya darah melesat ke belakang. Seseorang dapat mendengar suara, dentang, saat bilah darah itu melesat ke arah pilar batu di bawah sosok manusia berwarna darah. Bahkan gagang bilahnya telah dimasukkan ke dalam pilar. Haha, Shengse Sudao, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu tetapi kamu tidak perlu menerimaku dengan begitu hangat, kan? Sheng Sudao mengalami perubahan ekspresi ketika tawa lembut tiba-tiba terdengar. Segera, sesosok tubuh kurus menginjak udara kosong dan perlahan muncul di hadapannya. Wajah muda yang familiar itu membuat Sheng Sudao terkejut. Itu manusia. Dagingnya enak. Mata badan energi di sekitarnya menjadi merah setelah melihat sosok ini. Mata merah mereka dipenuhi keserakahan. Beberapa dari mereka yang pemberani bahkan secara tidak sadar melangkah maju. Kamu adalah anak kecil dari klan Xiao saat itu? Sheng Sudao memandangi sosok muda itu dan matanya tiba-tiba membelalak. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang Douzun. Yang terakhir ini bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangannya. Namun, sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari Xiao Yan. Perasaan itu membuatnya mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini telah jauh melampaui dirinya. Tersesat. Ini adalah tuan muda dari klan Xiao. Apakah kamu berani menyentuhnya? Sheng Sudao tiba-tiba melihat tubuh energi yang mengelilingi Xiao Yan setelah dia tertegun sejenak. Ekspresinya langsung berubah dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, dia langsung mengirim tubuh energi itu terbang. Segera, dia bergegas berdiri dan berbicara dengan sopan kepada Xiao Yan. Sepertinya saudara Xiao Yan ada di sini untuk mencari Xiao Xuan.
kan? Haha, masih ada beberapa orang merepotkan di belakang. Tolong izinkan saya memimpin untuk menghindari penundaan waktu Anda. Apa katamu? Haha, kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menolak bantuan Sheng Su Dao. Memang mungkin baginya untuk merasakan banyak keberadaan kuat di wilayah dalam. Meski tidak takut, dia tidak mau membuang waktu di tempat ini. Hehe, ini masalah kecil. Saudaraku, kamu adalah keturunan Xiao Xuan. Siapapun yang menyerangmu di makam surgawi ini hanya akan berakhir dengan kematian. Sheng Su Dao tersenyum. Setelah itu, tubuhnya melayang dan dia bergegas menuju wilayah yang dalam. Xiao Yan juga dengan cepat mengikuti di belakang. Ada banyak badan energi yang kuat jauh di dalam makam surgawi. Bahkan ada beberapa eksistensi yang sebanding dengan kehadiran elit Dou Sheng. Mereka telah merasakan Xiao Yan saat Xiao Yan melangkah ke wilayah yang dalam. Namun, mereka hendak mengelilinginya dan memakan dagingnya ketika mereka buru-buru mundur karena terkejut mendengar beberapa kata lembut dari Sheng Su Dao. Dia adalah keturunan dari Xiao Xuan yang agung. Kata-kata sederhana menyebabkan keberadaan tubuh energi tingkat penguasa di dalam makam surgawi mengalami perubahan ekspresi karena keterkejutan. Semua orang berbalik dan lari lebih cepat dari apapun. Iblis tua ini telah ada di dalam makam surgawi selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mereka dengan jelas memahami siapa penguasa makam surgawi. Xiao yang telah berjalan ke bagian terdalam dari makam surgawi tanpa hambatan di bawah pimpinan Sheng Su Dao. Dia sekali lagi melihat makam kuno yang dia lihat saat itu di dataran terpencil. Saudaraku, aku akan pergi. Sheng Su Dao tidak berani melangkah maju setelah mencapai tempat yang berjarak 10.000 kaki dari makam. Dia berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan sebelum membungkuk dan perlahan mundur. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan rasa hormat yang sangat besar sejak awal. Xiao Yan memperhatikan kuburan di kejauhan. Dia tanpa sadar meratap. Nenek moyang klan Xiao ini memang orang yang sangat luar biasa. Dia tidak hanya sangat kuat ketika masih hidup tetapi dia masih bisa dianggap sebagai hantu dominan meskipun hanya sebagian kecil jiwanya yang tersisa. Tak heran, bahkan seseorang sekuat Gu Yuan hanya bisa menghela nafas haru saat nama besar orang tersebut disebutkan. Xiao yang berjalan mendekati kuburan. Kedua lututnya dengan lembut berlutut di tanah. Dia bersujud ke arah makam dan dengan lembut berkata, keturunan Xiao Yan ini menyapa leluhur. Berhentilah berlutut, anak kecil. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika tawa samar terdengar di sampingnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sesosok tubuh bersandar di makam. Rambut hitam tersebar di bahunya, memberinya penampilan yang bebas dan santai. Senyuman hangat di wajahnya sungguh menginspirasi. Sosok ini milik Xiao Xuan, yang ditemui Xiao Yan saat itu. Bintang tingkat menengah Dou Sheng, jiwa keadaan surgawi yang sempurna, api teratai pemurni iblis, dan beberapa api surgawi lainnya. Ruang batin Xiao Xuan seperti mata yang menyapu tubuh Xiao Yan. Dia hanya perlu melihat sekilas untuk benar-benar melihat Xiao Yan. Dia segera tersenyum dan mengangguk perlahan sambil memuji. Anak kecil, kerja bagus. Jika Xiao Chen hadir, kemungkinan besar dia akan sedikit terkejut mendengar evaluasi Xiao Xuan. Belum pernah ada orang di klan Xiao saat itu yang mendapat penilaian seperti itu dari Xiao Xuan. Xiao Yan tersenyum. Matanya menatap Xiao Xuan. Yang terakhir ini tidak terlihat megah tapi sosok kurus itu sepertinya bisa bertarung melawan langit dan bumi. Hal ini menyebabkan seseorang merasa sangat aman. Ceritakan padaku apa yang terjadi selama tahun-tahun ini. Xiao Xuan duduk di tanah dan tertawa. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengatur ingatannya dan mulai berbicara dengan suara mantap sambil menyampaikan banyak pengalamannya selama bertahun-tahun dan situasi yang dia hadapi saat ini. Sudut mulut Xiao Xuan terangkat menjadi senyuman ketika dia mendengar pengalaman menggetarkan jiwa yang dialami Xiao Yan. Ekspresinya tidak berubah karena kejadian apapun. Saat ini, klan Hun sangat kuat. Tujuan saya datang ke makam surgawi adalah untuk menemukan cara menghidupkan kembali leluhur. Jika kamu bisa ikut bertarung, bahkan klan Hun tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Mata Xiao yang dipenuhi kegembiraan saat dia melihat Xiao Xuan dan berkata. Bab 1596 Ki Esensi Di.
Membangkitkan? Xiao Xuan terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, saya hanyalah sebuah pecahan jiwa. Terlebih lagi, dari sudut pandang tertentu, aku bahkan tidak bisa dianggap sebagai pecahan jiwa. Jika bukan karena aspek unik dari makam surgawi, saya pasti sudah menghilang dari dunia ini. Mengenai kebangkitan, saya khawatir itu tidak mungkin. Meskipun Xiao Yan telah sedikit siap secara mental setelah mendengar ini, wajahnya tidak bisa menahan kekecewaan. Kekuatan Xiao Xuan tidak kalah dengan Hun Tiandi. Jika dia bisa bertarung, bukan tidak mungkin menghadapi klan Hun. Lagi, dari sudut pandang tertentu, aku bahkan tidak bisa dianggap sebagai pecahan jiwa. Jika bukan karena aspek unik dari makam surgawi, saya pasti sudah menghilang dari dunia ini. Mengenai kebangkitan, saya khawatir itu tidak mungkin. Apakah itu benar-benar mustahil? Xiao Yan menghela nafas dan berbicara tanpa ingin menyerah. Setidaknya aku tidak tahu apakah ada metode bagiku untuk dihidupkan kembali. Mungkin elit legendaris Doudi bisa mencapai ini. Xiao Xuan tertawa dengan pikiran terbuka. Doudi, Xiao Yan tertawa getir. Ini jelas memupuskan semua harapannya. Di mana seseorang bisa menemukan keberadaan ahli Doudi? Jika memang ada, klan Hun tidak akan dibiarkan bertindak sombong. Haha, jangan buang waktumu untuk orang sepertiku yang sudah mati. Xiao Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menatap pemuda di depannya dan senyuman di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih lembut. Dia berkata, Anda dapat memperoleh prestasi seperti itu tanpa bergantung pada kekuatan garis keturunan apapun. Sejujurnya, saya sudah sangat senang dengan ini. Orang-orang di klan Xiaoku pada akhirnya sedikit luar biasa. Klan Hun memiliki kemampuan seperti klan Tunling. Ini agak melebihi ekspektasi saya. Tidak disangka mereka menyembunyikan api pemakan ketiadaan. Namun, jika memang demikian, akhirnya ada penjelasan atas penurunan bertahap klan kuno yang tiba-tiba menghilang saat itu. Xiao Xuan mendecakkan bibirnya dan berkata, Mengingat kekuatan klan Hun saat ini, bahkan klan Gu akan kesulitan melawan mereka sendirian. Xiao Yan mengangguk pelan. Situasi saat ini tidak terlalu baik bagi mereka. Klan Hun juga berhasil mendapatkan 7 giok dewa kuno Tousheh. Bagian terakhir ada di tangan Anda. Terlebih lagi, bida ini harus digunakan untuk ditukar dengan ayahmu yang berada di tangan klan Hun. Xiao Xuan bersandar di kuburan dan menatap Xiao Yan. Jika ini masalahnya, mereka mungkin bisa mengumpulkan semua batu giok kuno dan mereka akan mengetahui lokasi rumah dewa kuno Tousheh dan membukanya. Apakah leluhur mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam rumah dewa kuno Tousheh? Apakah itu benar-benar memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Doudi? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Doudi, Xiao Xuan dengan lembut menggumamkan nama ini, yang pernah menyebabkan dia menjadi sangat gigih dan pekerja keras. Dia dengan lembut berkata, Menghitung waktu, sepertinya tidak ada elit Doudi yang muncul di benua Douki ini dalam 10.000 tahun terakhir. Tidak ada yang tahu apa alasannya. Meskipun elit Doudi juga dianggap sebagai ahli dunia di zaman kuno, mereka memang ada pada saat itu. Namun, level itu kini hanya ada di legenda. Tidak mungkin untuk memeriksa apa yang terjadi di zaman kuno. Tidak ada yang mengerti mengapa begitu sulit untuk berlatih ke kelas Doudi sekarang. Saat itu, saya telah mencoba memasuki level ilusi ketika saya mencapai puncak kelas Dousheng bintang 9. Namun, saya akhirnya kembali dengan kegagalan. Namun, saya juga mengetahuinya melalui kegagalan tersebut. Mata Xiao Xuan memiliki kilatan cahaya di dalamnya. Oh, penemuan apa? Pikiran Xiao Yan menguat. Mengingat kekuatanku saat itu, cukup bagiku untuk mencoba masuk kelas Doudi. Namun, setiap kali aku hendak menerobos lapisan penghalang itu, semacam perasaan hampa akan muncul dari dalam jiwaku. Kekosongan ini membuat saya memahami bahwa sepertinya ada sesuatu yang hilang dalam proses memasuki kelas Doudi. Ini sangat penting. Jika seseorang bisa mendapatkannya, menerobos ke kelas Doudi bukan hanya sekedar kata-kata kosong. Xiao Xuan mengerucutkan bibirnya. Wajahnya sedikit kaku. Wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi pemikiran mendalam setelah dia mendengar kata-kata ini.
Dia tiba-tiba teringat pada orang suci iblis musim semi kuning di dalam papan batu di suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Dia juga mengatakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang hilang dari benua Douki. Terlebih lagi, justru hal yang hilang inilah yang menyebabkan tidak ada ahli yang berhasil menembus kelas Dou di dalam 10.000 tahun terakhir. Apa yang hilang? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Benda yang hilang mungkin adalah suatu benda, tetapi saya sangat curiga bahwa itu pasti semacam energi misterius. Jenis energi ini seharusnya sudah ada pada zaman dahulu kala. Namun, kini semakin redup. Bahkan mungkin telah hilang sama sekali, ada kebijaksanaan muncul di mata Xiao Xuan. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, "Saya menyebut energi kritis ini Qi Esensi Di." Qi Esensi Di, Xiao Yan bergumam di mulutnya. Alasan dia tidak memiliki perasaan seperti itu kemungkinan besar karena dia belum mencapai kelas Dou Sheng bintang 9 tingkat lanjut. Apakah maksud nenek moyang bahwa alasan zaman kuno mampu menghasilkan Dou Di yang elit adalah karena ia memiliki Qi Esensi Di? Namun, Qi Esensi Di ini telah menghilang dari dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada elit Dou Di lain yang muncul. Seharusnya itu saja. Saya pernah menjelajahi sebagian besar benua Douki. Namun, saya tidak merasakan keberadaan Qi Esensi Di semacam itu. Xiao Xuan mengangguk dan berkata, dengan kata lain, bukankah itu berarti benua Douki saat ini tidak lagi mampu menghasilkan elit Dou Di? Namun Hun Tiandi sangat yakin bahwa istana Dewa Kuno Touche akan memungkinkannya melakukan terobosan. Mungkinkah rumah itu memiliki Qi Esensi Di dalamnya? Mata Xiao Yan berbinar dan berkata, saya tidak tahu apakah gua Dewa Kuno Touche memiliki Qi Esensi Di. Namun, ada pil obat tingkat di dalam bentuk embrio di dalam gua. Tujuan Hun Tiandi hanya itu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, pil obat tingkat di bentuk embrio. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar ini. Ekspresinya sedikit berubah. Sebagai seorang alkemis, dia secara alami sangat sadar tentang pil obat tingkat di. Di mata banyak alkemis, pil obat tingkat di mewakili keyakinan dan tujuan mereka. Pil obat bermutu tinggi semacam itu menyebabkan banyak alkemis berlatih dengan seluruh kekuatan mereka. Namun demikian pula, sepertinya tidak ada yang mampu memurnikan pil obat tingkat di sejak zaman kuno. Bahkan pil obat tingkat 9 pun menjadi sangat langka. Meskipun hal ini sebagian disebabkan oleh hilangnya warisan beberapa alkemis, alasan utamanya adalah karena dunia ini tidak lagi memiliki Qi Esensi Di yang tersisa. Pemurnian pil obat tingkat di juga membutuhkan Qi Esensi Di yang telah saya sebutkan. Tanpa itu, tidak peduli seberapa terampil sang alkemis, dia tidak akan memiliki bahan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Kata Xiao Xuan. Jika tebakanku benar, pil embrio tingkat di dalam giok Dewa Kuno Touche seharusnya menjadi satu-satunya yang tersisa di dunia. Oleh karena itu, selama Hun Tiandi mendapatkannya, sangat mungkin baginya untuk menyerap Qi Esensi Di dalamnya dan menerobos ke kelas Dou Di, yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam 10.000 tahun terakhir. Xiao Yan mengangguk dengan ekspresi muram. Pil embrio level 9 saja sudah cukup untuk membuat Dou Sheng bintang 9 menjadi gila. Tidak heran jika klan Hun menaruh begitu banyak perhatian pada rumah Dewa Kuno Touche. Sebenarnya karena ini. Apakah leluhur tahu di mana gua Dewa Kuno Touche berada? Xiao Yan bertanya dengan penuh harap. Jika mereka mengetahui jawaban ini, mereka akan dapat menunggu di luar istana bahkan jika klan Hun benar-benar berhasil mengumpulkan semua batu giok kuno. Mereka harus mengambil pil embrio tingkat di dengan cara apapun. Sekalipun mereka gagal melakukannya, mereka harus menghancurkannya. Ini karena semua orang mengerti bahwa jika Hun Tiandi berhasil maju ke kelas Dou Di, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa bertarung dengannya. Aliansi yang disebut sama sekali tidak berguna di hadapan kekuatan elit Dou Di. Saya tidak menyadarinya. Alasanku menyadari bahwa ada embrio pil obat tingkat di dalam rumah Dewa Kuno Touche adalah karena informasi itu sampai kepadaku ketika giok Dewa Kuno Touche belum dipisahkan saat itu. Namun, sebelum saya dapat sepenuhnya menguraikan informasi di dalam batu giok kuno, 8 klan kuno telah membuat keributan dan mulai berkelahi. Akhirnya, batu giok kuno itu pecah menjadi 8 bagian. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata,
Oleh karena itu, jika seseorang ingin mengetahui keberadaan rumah dewa kuno Tousheh, seseorang harus mengumpulkan 8 keping batu giok tersebut. Selain itu, mereka juga membutuhkan 8 orang untuk membuka istana tersebut. Xiao Yan mengerutkan kening. Baru pada saat inilah dia mengerti mengapa klan kuno ini sangat menghormati batu giok kuno. Semua ini sebenarnya bergantung pada batu giok kuno. Namun, segalanya akan merepotkan jika klan Hun diizinkan mengumpulkan semua batu giok kuno. Anda harus melakukan hal-hal sesuai naluri Anda. Kami bukanlah penyelamat dunia. Alasan kami berlatih keras adalah karena kami berharap dapat melindungi mereka yang ingin kami lindungi. Xiao Xuan tertawa setelah melihat wajah serius Xiao Yan. Xiao Yan mengerti. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan hormat. Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan. Dia berkata, "Aku sangat menyukaimu, anak kecil. Sayangnya, kamu lahir sangat terlambat." Xiao Yan tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Xiao Yan berdiri. Matanya melihat ke kejauhan dan mengamati ruang berkabut. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, meskipun aku tidak bisa menunjukkan diriku dan membantumu menghadapi klan Hun, aku masih bisa memberimu sesuatu yang baik." Xiao Yan terkejut. Dia memandang Xiao Xuan dengan ragu. Jelas sekali, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Xuan dengan sesuatu yang baik. Makam surgawi tidak menguburkan orang-orang biasa-biasa saja. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Saya tidak bisa lagi memberi Anda banyak bantuan mengingat kekuatan Anda saat ini. Namun, saya mungkin dapat membantu Anda dalam masalah jiwa Anda. Xiao Xuan tersenyum. Tangannya terulur. Seolah-olah dia menekan seluruh makam surgawi. Tempat abnormal ini seharusnya tidak ada. Aku sudah lama berpikir untuk menghancurkannya. Xiao Xuan berbalik ke arah Xiao Yan setelah dia berbicara sampai saat ini. Suara lembutnya bergema di dunia ini. Semua badan energi di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar. Saya akan menggunakan jiwa makam surgawi untuk membantu Anda. Apakah Anda dapat menembus keadaan surgawi yang sempurna dan maju ke dalam jiwa keadaan akan bergantung pada keberuntungan Anda. Bab 1597 Jiwa Makam Surgawi. Dalam keadaan, jiwa. Xiao yang terkejut saat melihat Xiao Xuan yang tersenyum. Namun, mulutnya menjadi tegang karena keterkejutan dari kata-kata yang terakhir. Apapun yang paling sedikit hubungannya dengan kata di dunia ini akan identik dengan menjadi kuat. Tidak peduli apakah itu pil obat Doudi atau tingkat di. Semua ini adalah yang tertinggi di mata semua orang. Begitu pula dengan keadaan jiwa yang juga masuk dalam kategori ini. Doudi, pil obat tingkat di, jiwa keadaan di. Di antara ketiga jenis di, ada kemungkinan lebih tinggi untuk mencapai jenis di ketiga mengingat kondisi benua saat ini. Bagaimanapun, level ini tidak mengharuskan seseorang untuk menyerap apa yang disebut ki esensi di. Namun, ini tidak berarti bahwa seseorang dapat dengan mudah maju ke jiwa keadaan di. Berdasarkan dugaan Xiao Yan, kemungkinan hanya ada 2 individu di benua Douki saat ini yang jiwanya telah mencapai keadaan di. Mereka adalah Gu Yuan dan Hun Tiandi. Kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini tetap berada pada tingkat surgawi yang sempurna. Level ini mungkin hanya selangkah lagi dari keadaan tetapi banyak ahli yang tidak pernah berhasil melewati langkah kecil ini. Terlepas dari cara mereka berlatih, mereka tetap tidak bisa membuat kemajuan apapun. Menjadi seorang alkemis, Xiao Yan dengan jelas memahami hal ini. Sudah beberapa tahun sejak dia mencapai tingkatan surgawi sempurna. Namun, kekuatan batinnya masih berada pada tingkatan surgawi yang sempurna. Perasaannya seolah-olah mustahil untuk mengisi kesenjangan yang sangat besar antara keadaan surgawi yang sempurna dan keadaan tidak peduli bagaimana dia berlatih. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa benda yang akan diberikan Xiao Xuan kepadanya sebenarnya adalah jiwa keadaan di, Xiao Yan mau tidak mau menjadi sedikit membosankan bahkan dengan ketabahan mentalnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Xiao Yan tertegun lama sebelum akhirnya pulih. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit.
Meskipun tidak banyak orang di dunia ini yang jiwanya telah mencapai tingkat surgawi yang sempurna, orang-orang ini tetap ada. Namun, berdasarkan para ahli yang ditemui Xiao Yan, tidak ada seorang pun, selain Hun Tiandi dan Gu Yuan, yang melangkah ke tahap itu. Ini memang tugas yang sangat sulit. Namun, hal tersebut bukan sepenuhnya mustahil. Xiao Xuan tersenyum dengan cara yang agak aneh. Dia mengangkat kepalanya. Mata yang dalam itu memandang ke ruang kosong yang berkabut dan perlahan berkata, jiwa makam surgawi yang saya sebutkan bukanlah pecahan jiwa dari tempat ini. Sebaliknya, itu adalah jiwa dari makam surgawi itu sendiri. Jiwa makam surgawi? Makam surgawi ini sebenarnya memiliki jiwa. Hati Xiao yang tiba-tiba bergetar. Dia memandang Xiao Xuan dengan tidak percaya saat dia berseru kaget. Itu adalah roh hidup yang aneh. Itu adalah makhluk hidup yang terbentuk dari kumpulan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sejak makam surgawi dibangun. Anda bisa memperlakukan dia sebagai penjaga makam surgawi ini. Tentu saja, menggunakan istilah sipir penjara untuk menggambarkannya lebih tepat. Ia mengontrol tempat ini dan juga memberikan tubuh energi keinginan untuk melahap pada saat yang bersamaan. Mata Xiao Xuan langsung menatap ruang kosong dan berbicara dengan suara samar. Tidak seorang pun, selain badan energi di sini, yang dapat mendeteksi keberadaannya. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak menyadarinya. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alam dengan jiwa. Kejadian seperti itu sungguh terlalu misterius. Elit Doudi yang mendirikan dunia ini saat itu dapat dianggap memiliki keterampilan yang tidak dapat diprediksi dan tangguh. Apakah orang itu sangat kuat? Xiao Yan bergumam. Orang-orang yang dapat dikuburkan di dalam makam surgawi adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Karena jiwa-jiwa makam surgawi dapat menyerap jejak-jejak fragmen jiwa mereka, kemungkinan jiwa-jiwa ini agak luar biasa. Sangat kuat. Xiao Xuan tersenyum. Dua kata sederhana itu menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi serius. Karena jiwa makam surgawi ini dapat membuat Xiao Xuan mengucapkan kata-kata seperti itu, kemungkinan besar itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Jangan khawatir, meski merepotkan, aku masih bisa mengatasinya. Tubuh Xiao Xuan tiba-tiba naik perlahan ke udara. Setelah tubuhnya terbangun, kabut berkabut yang menyelimuti tempat ini dengan cepat menghilang. Tekanan menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menyelimuti seluruh makam surgawi. Semua badan energi di dalam makam surgawi mengangkat kepala mereka menghadapi tekanan yang mengerikan ini. Mata mereka menatap ke arah Xiao Xuan di kejauhan, yang naik ke udara. Mata mereka yang awalnya mati rasa sebenarnya mengungkapkan perasaan gembira. Xiao Xuan yang hebat, apakah dia akhirnya akan menyerangnya? Sheng Su Dao, yang berada jauh di dalam makam surgawi, tiba-tiba berdiri. Tubuhnya gemetar saat dia melihat sosok yang perlahan naik ke langit. Meskipun dunia ini memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam bentuk lain, itu bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Jiwa-jiwa makam surgawi telah menanamkan keinginan untuk melahap satu sama lain di dalam fragmen jiwa mereka, sehingga tempat ini berubah menjadi dunia di mana mereka saling melahap. Untuk memperkuat diri sendiri, seseorang harus terus melahap tubuh energi lainnya. Ini tidak berbeda dengan kanibalisme bagi mereka yang dulunya adalah manusia. Makam surgawi di masa lalu hanyalah tempat peristirahatan yang diberikan kepada para ahli. Sejak terbentuknya jiwa makam surgawi, dunia ini telah terdistorsi. Suatu ketika ada seseorang yang mencoba menantang jiwa makam surgawi. Namun, mereka dengan mudah dimakan olehnya. Satu-satunya orang di dunia ini yang ditakuti oleh jiwa makam surgawi adalah Xiao Xuan, yang terletak jauh di dalam makam surgawi. Dahulu kala, ada seseorang yang memohon pada Xiao Xuan untuk meringankan penderitaannya. Namun, Xiao Xuan mengabaikannya. Seiring berjalannya waktu, badan energi tempat ini juga secara bertahap menjadi kecewa. Karena mereka tidak dapat membalas, mereka hanya bisa menahannya dengan tenang. Justru karena inilah hati mereka yang awalnya mati rasa tanpa sadar menjadi panas mendidih setelah mereka melihat tindakan tiba-tiba Xiao Xuan ini. Mereka benci makan satu sama lain. Mereka adalah manusia, bukan binatang. Saat itu, saya punya misi sendiri dan harus tinggal di sini. Sekarang, misiku sudah selesai.
Saya akan membantu Anda semua menyelesaikan petisi mulai saat itu. Tubuh Xiao Xuan melayang 100.000 kaki di udara. Angin tajam yang dapat menghancurkan jiwa tidak dapat mendekatinya. Dia menundukkan kepalanya dan mengabaikan daratan. Suara tenangnya bergema di samping telinga semua orang. Tuan Xiao Xuan. Beberapa badan energi, yang sedang bertarung satu sama lain di tanah, tiba-tiba menghentikan tubuh mereka. Mata merah dan mati rasa itu menunjukkan fluktuasi. Setelah itu, mereka gemetar dan mengangkat kepala untuk melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Banyak sosok di tanah mulai berlutut saat ini. Xiao Yan juga mengangkat tubuhnya. Dia menyaksikan tindakan tubuh energi di dalam makam surgawi ini dan terdiam. Sebagai orang luar, dia tidak menyadari apa yang telah terjadi. Tentu saja, dia tidak dapat memahami perasaan di hati mereka. Namun, setidaknya dia bisa memahami satu hal. Jiwa makam surgawi ini tidak disukai. Cakrawala ruang kosong tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras sementara pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Suara keras itu seperti gemuruh guntur yang menyapu dari dalam ruang hampa, menyebabkan banyak badan energi di dalam makam surgawi bergetar hebat. Mata Xiao Yan menatap tajam ke cakrawala yang jauh. Pada saat ini, samar-samar dia bisa merasakan lautan seperti fluktuasi spiritual yang tak terduga yang tiba-tiba muncul. Fluktuasi spiritual ini sangat menakutkan. Xiao Yan merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya hanya dengan kontak singkat. Meskipun fluktuasi spiritual ini sangat menakutkan, hal itu memberinya perasaan berbintik-bintik. Itu mungkin karena memakan terlalu banyak jejak pecahan jiwa. Fluktuasi spiritual yang tak terlihat berkumpul di dalam ruang keabu-abuan dan berkabut. Sesaat kemudian, ruang berguncang dan wajah raksasa setinggi 100.000 kaki tiba-tiba muncul di langit dari kehampaan. Wajah besar itu dipenuhi dengan ekspresi dingin dan aneh. Apakah ini jiwa dari makam surgawi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi serius ketika dia melihat ke arah wajah spiritual besar yang terbentuk di langit. Xiao Xuan, kami biasanya tidak pernah ikut campur dalam urusan satu sama lain. Jangan bilang padaku bahwa kamu berencana untuk melanggar perjanjian kita hari ini? Wajah besar itu berputar ketika sepasang mata tanpa emosi memperhatikan Xiao Xuan yang melayang di langit. Suara sedingin es itu seperti kilat yang bergema di langit. Xiao Xuan memperhatikan wajah besar itu hanya untuk tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Kelahiranmu adalah kesalahanmu sendiri." Sepertinya elit Doudi, yang telah membangun makam surgawi saat itu, tidak menyangka makhluk sepertimu akan lahir di sini. Omong kosong, aku dilahirkan sesuai keinginan tuanku. Akulah penjaga alam ini. Kalian semua harus mengikuti aturanku jika ingin hidup kembali. Wajah besar itu bergejolak saat jiwa makam surgawi berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka semua hidup karena makam surgawi, bukan karena kamu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Akulah makam surgawi adalah aku." Suara jiwa makam surgawi tiba-tiba menjadi lebih tajam. Kamu bukanlah makam surgawi. Pembentukanmu juga bukan karena makam surgawi. Sebaliknya, itu karena kumpulan fragmen jiwa mereka. Dari sudut pandang tertentu, mereka adalah penciptamu. Xiao Xuan tersenyum tipis. Nada suaranya yang tenang menyebabkan wajah besar itu menjadi semakin terdistorsi. Kelihatannya sangat sengit. Karena kamu bersikeras untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wajah besar itu bergerak. Tiba-tiba, badai spiritual yang sangat besar keluar dari mulutnya yang besar. Badai itu berputar dengan liar, tampak seperti ujung kerucut yang melesat dengan keras ke arah Xiao Xuan. Xiao Xuan hanya melangkah maju saat menghadapi serangan jiwa makam surgawi. Dia perlahan menuju wajah besar itu. Badai spiritual yang nampaknya dahsyat menembus tubuhnya saat bersentuhan. Tampaknya hal itu tidak membahayakan dirinya. Tubuh Xiao Xuan berjalan ke depan wajah besar itu tanpa halangan. Tubuhnya tiba-tiba menunjukkan semacam percikan aneh. Perasaannya seolah-olah jiwa mereka telah terbakar. Serahkan esensi spiritualmu. Api aneh menyebar dari dalam tubuh Xiao Xuan dari segala arah. Namun, senyuman di wajahnya tampak semakin lembut. Bab 1598 mengekstraksi esensi jiwa. Membakar jiwa seseorang?
Xiao Xuan, kamu gila. Wajah besar itu tiba-tiba menunjukkan keterkejutan yang luar biasa setelah melihat api aneh muncul dari tubuh Xiao Xuan. Suaranya yang tajam berteriak. Membakar jiwa seseorang. Anda akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Membakar jiwa seseorang? Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat dia berdiri di bawah. Ekspresinya langsung berubah drastis. Sebagai seorang alkemis, dia secara alami mengerti mengapa jiwa bersinar. Ini adalah metode yang mirip dengan penghancuran diri pada tubuh seseorang, memungkinkan pelepasan kekuatan yang sangat besar untuk jangka waktu sementara. Namun, harga yang harus dibayar adalah nyawa seseorang. Pengapian jiwa ini serupa. Itu membakar jiwa seseorang untuk mendapatkan peningkatan kekuatan secara tiba-tiba. Harganya adalah jiwa seseorang akan hancur total. Leluhur. Tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Matanya tanpa sadar menjadi sedikit merah. Xiao Xuan tidak menyebutkan bahwa dia akan menyalakan jiwanya sendiri. Misi saya telah selesai. Tidak masalah apakah saya hidup atau mati. Xiao Xuan hanya tersenyum menghadapi jiwa makam surgawi yang agak ketakutan. Setelah itu, dia berhenti bicara. Dia mengangkat tangannya, yang berisi api dan meraihnya dari kejauhan. Segera, kekuatan isap yang mengerikan terbentuk di telapak tangannya. Dimungkinkan untuk melihat fluktuasi intens yang tiba-tiba terbentuk di mulut besar jiwa makam surgawi. Seolah-olah ada sesuatu yang diseret dengan paksa. Apakah kamu menyeretku bersamamu jika kamu ingin mati? Jiwa makam surgawi meraung dengan marah. Seluruh makam surgawi berguncang karena aumannya. Mulutnya yang besar melebar dan tombak spiritual tak kasat mata, yang berukuran ribuan kaki, tiba-tiba ditembakkan. Itu merobek ruang dan dengan kejam menembak ke arah Xiao Xuan. Aku telah membakar jiwaku sebagai sebuah harga. Anda tidak bisa menghentikan saya. Xiao Xuan tampak sangat tenang menghadapi pembalasan makam surgawi. Dia tersenyum tipis dan segera mengulurkan tangannya. Setelah itu, dia mengepalkannya dengan lembut. Gelombang sonik yang tajam meletus. Tombak spiritual itu tiba-tiba berhenti. Akhirnya, ia berbalik dengan lambaian tangan Xiao Xuan. Sebaliknya, ia membalas jiwa makam surgawi dengan cara yang lebih ganas. Bahkan ada beberapa kumpulan api aneh di tombak itu. Itu adalah nyala api yang membakar jiwa. Wah! Kecepatan tembakan tombak ke belakang sangat cepat. Dalam sekejap, itu langsung berubah menjadi cahaya api yang menembus wajah besar itu. Tak lama kemudian, nyala api yang terkandung di dalam tombak itu sepertinya mengenai kayu kering. Itu menyebar secepat kilat dengan ledakan. Ah! Api yang menyebar menyebabkan jeritan menyedihkan keluar dari jiwa makam surgawi. Jika itu pertarungan biasa, jiwa makam surgawi mungkin sedikit waspada terhadap Xiao Xuan tetapi itu tidak akan membuatnya takut. Namun, yang terakhir telah membakar jiwanya sendiri saat mereka mulai bertarung. Tentu saja, kekuatannya melonjak. Bahkan jiwa makam surgawi mengalami kesulitan besar melawan Xiao Xuan. Selain itu, api yang membakar jiwa seseorang mempunyai efek yang sangat mematikan pada tubuh spiritual seperti jiwa makam surgawi. Wajah spiritual raksasa di langit itu ditutupi oleh api. Akhirnya, wajah besar itu menyusut dengan cepat. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang serangan spiritual yang tak terkendali terus-menerus meletus dari dalam tubuhnya, menyebabkan seluruh tempat menjadi terbalik. Semua badan energi ketakutan sampai-sampai melarikan diri jauh dari wilayah ini. Mereka takut akan hancur total jika terjebak dalam perkelahian. Api teratai pemurni iblis membakar tubuh Xiao Yan. Meskipun serangan spiritual itu sangat kuat, Xiao Yan masih bisa menahannya dengan kekuatannya. Oleh karena itu, dia tidak mundur. Matanya terfokus pada pertempuran di langit. Kekuatan batin Xiao Xuan saat ini telah mencapai tingkat yang cukup mengerikan. Terlepas dari bagaimana Xiao Yan menyelidikinya, mustahil baginya untuk mendeteksi batasnya. Jelas sekali, pembakaran jiwanya telah membuat Xiao Xuan memasuki kondisi tak terkalahkan. Namun, Xiao Yan tanpa sadar mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia memikirkan bagaimana kondisi ini mengharuskan Xiao Xuan membayar jiwanya sebagai harga. Xiao Xuan saat ini mungkin hanya berupa pecahan jiwa tapi setidaknya dia masih selamat. Namun, setelah pertempuran ini, jiwanya akan lenyap sepenuhnya dari dunia ini setelah tersulut sepenuhnya. Xiao Xuan, aku tidak akan membiarkanmu pergi.
Wajah besar itu menyusut dalam kobaran api. Sesaat kemudian, ia berubah total menjadi wujud manusia. Mata merahnya menatap Xiao Xuan saat hasrat membunuh melonjak. Xiao Xuan sepenuhnya mengabaikan auman jiwa makam surgawi. Tangannya disatukan. Mereka dengan cepat membentuk banyak segel yang rumit. Dengan formasi segel, banyak cahaya api tiba-tiba keluar dari jari-jarinya. Akhirnya, mereka dengan cepat terjalin bersama di langit dan berubah menjadi formasi besar. Di tengah formasi adalah jiwa makam surgawi. Sebelum jiwa makam surgawi dapat bereaksi terhadap formasi yang sedang dibuat, sinar api mulai berjatuhan dari segala arah di dalam formasi. Setelah itu, dia mendengar suara mendesis. Sinar api yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh jiwa makam surgawi dan menggantungkannya di dalam formasi. Bang-bang! Jiwa makam surgawi berjuang keras menghadapi keterikatan ini. Gelombang demi gelombang fluktuasi spiritual, yang bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah, terus-menerus menghantam sinar api yang terjerat di sekelilingnya seperti bola meriam. Namun, pancaran api yang tampaknya lemah itu tampaknya memiliki efek pengekangan yang besar terhadap kekuatan batin. Terlepas dari seberapa kuat serangan spiritualnya, serangan itu akan dengan cepat menjadi pucat saat bersentuhan dengan sinar api. Kamu pasti meremehkan Xiao Xuan jika kamu pikir aku tidak bisa menghabisimu dalam keadaan seperti ini. Xiao Xuan melirik jiwa makam surgawi yang sedang berjuang keras. Dia tersenyum tipis. Suaranya tidak nyaring tetapi memiliki riak yang mendominasi. Meskipun ahli terakhir saat itu adalah pecahan jiwa, dia masih memiliki aura yang mendominasi. Xiao Xuan, biarkan aku pergi. Kami dapat mendiskusikan apapun yang Anda inginkan. Nada jiwa makam surgawi telah melunak setelah berjuang dengan sia-sia untuk waktu yang lama. Dia mengerti bahwa Xiao Xuan jauh lebih kuat daripada kondisinya saat ini. Namun, jika bisa menunda waktu, Xiao Xuan akan menghilang meski dia tidak menyerang. Tidak perlu ada diskusi apapun. Serahkan esensi spiritual Anda. Xiao Xuan hanya tersenyum menghadapi nada lembut jiwa makam surgawi. Sinar api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menembus dengan kejam ke dalam tubuh orang tersebut. Setelah itu, pancaran api perlahan menghilang. Dengan pergerakan pancaran api, dimungkinkan untuk melihat sekelompok cahaya jernih setinggi 10 kaki perlahan-lahan diekstraksi dari dalam tubuh jiwa makam surgawi. Cahaya terang tersebar dari dalam gugus cahaya jernih ini sebagai bagian darinya terbuka. Tangan Xiao yang terulur ke gugus cahaya di depannya. Perasaan hangat langsung muncul di jiwanya. Pada saat ini, dia sepertinya bisa mendengar jeritan serakah dari lubuk jiwanya. Apakah ini inti spiritual dari jiwa makam surgawi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah memperoleh esensi spiritual dari aula jiwa setelah menghancurkan aula manusia di aula jiwa. Namun, esensi spiritual pada saat itu tampak tidak signifikan dibandingkan dengan gugus cahaya yang ada di depannya. Kemurnian yang terakhir ini berkali-kali lebih kuat daripada esensi spiritual di dalam aula jiwa. Aum-auman. Jiwa makam surgawi mengeluarkan raungan seperti binatang setelah jiwa esensi ini ditarik keluar dengan paksa. Akhirnya menjadi ketakutan saat ini. Xiao Xuan, biarkan aku pergi. Saya akan menyerahkan seluruh makam surgawi kepada Anda. Anda dapat memiliki semua yang Anda inginkan. Jiwa makam surgawi terus berteriak di bawah ketakutan ini. Namun, teriakannya sama sekali tidak berguna. Xiao Xuan bahkan tidak repot-repot melihatnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat dan sinar api meluas. Akhirnya, setengah dari gugus cahaya jernih itu dengan paksa diseret keluar dari tubuh jiwa makam surgawi. Xiao Xuan, aku akan bertarung denganmu. Jiwa makam surgawi akhirnya mengerti bahwa ia akan benar-benar memaafkan kecuali ia bertarung habis-habisan setelah merasakan energi yang berkurang dengan cepat di dalam tubuhnya. Cahaya melonjak dari dalam tubuhnya. Beberapa nyala api sebenarnya mulai membesar. Ia juga terpaksa menyalakan jiwanya sendiri. Bam! Namun, benih api baru saja bangkit dari tubuhnya ketika sebuah telapak tangan tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menghantam wajahnya. Kekuatan besar itu langsung mengirimnya terbang. Pada saat yang sama, gugus cahaya bulat jernih juga mengeluarkan suara, embusan, dan diseret keluar dari dalam tubuh spiritual makam surgawi. Jangan! Kembalikan padaku!
Perasaan lemah segera memenuhi tubuh jiwa makam surgawi setelah esensi spiritualnya diekstraksi dengan paksa. Ia meraung dengan ganas saat ia masuk ke dalam esensi spiritual. Xiao Xuan melambaikan tangannya di depan jiwa makam surgawi yang sedang menyerang. Angin yang mengerikan memaksanya mundur, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Mata tubuh energi di kejauhan tiba-tiba menjadi merah setelah jiwa makam surgawi mendarat di tanah. Kebencian muncul di mata itu. Akhirnya, mereka bergegas maju dari segala arah di tengah raungan rendah dan dalam dan dengan ganas menyerang jiwa makam surgawi yang sangat lemah. Jiwa makam surgawi secara alami tidak dapat memblokir banyak serangan setelah kekuatannya diekstraksi. Oleh karena itu, jeritan menyedihkan segera terdengar. Tubuhnya juga hancur menjadi debu. Fragmen jiwa yang marah dipenuhi dengan ketidakpuasan melayang ke atas sebelum perlahan berhamburan bersama angin. Jiwa makam surgawi ini sebenarnya berakhir dengan nasib seperti itu. Mata merah darah dari tubuh energi di tanah segera menjadi lebih jelas setelah jiwa makam surgawi menghilang. Keinginan untuk melahap pihak lain ketika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka juga telah sangat berkurang. Mereka terkejut sesaat sebelum mereka semua berlutut dengan hormat ke arah Xiao Xuan di langit. Xiao Xuan tidak peduli dengan tindakan badan energi ini. Sekelompok cahaya jernih setinggi 10 kaki tergantung di depannya. Matanya memandang ke arah Xiao Yan di bawah dan sedikit tersenyum. Anak kecil, hanya ini yang bisa kulakukan. Apakah Anda akan mampu menerobos jiwa keadaan? Dia akan bergantung sepenuhnya pada keberuntungan Anda. Bersambung ke episode 284. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.